Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin Ibu minta Duta bisa pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Duta. Untuk sebelum mulai, kita juga Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang hadir hari ini? Oke, Ibu absen. Duta, Hadir, Bu. hadir. Oke. Puji, Hadir, Bu. oke. Puji ada ya. Yulandari, Hadir, Bu. oke. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi Ibu punya jargon nih. Jadi kalau misalnya Ibu tanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Oke? Oke, Iya, Bu. Bu. Udah ingat ya? Ingat, Bu. Ibu mulai ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Wah, Alhamdulillah ya. Semangat semua hari ini. Semoga sampai akhir pembelajaran nanti kalian tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mohon izin ya, sebelumnya Ibu bakal saya screen dulu sebentar. Ya, sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Ya. Jadi, nah, sebelum kita mulai ke tujuan pembelajaran, sebelumnya Ibu mau tanya, biasanya anak-anak tahu tidak, kita tuh mulai pembelajaran, kita mulai belajar dari jam berapa? Jam 7:30, Bu. Jam setengah 8 sampai jam? Jam 10, Bu. Nah, kalian tahu kalau kita mau mulai belajar dari jam 8 sampai jam 10 itu, kalian biasanya lihatnya itu di mana tuh? Ada, Bu. Jam di handphone, Bu. Jam di handphone. Puji lihat jam di handphone. Kalau Yulan? Jam dinding, Bu. Jam dinding. Kalau Duta? Di tangan, Bu. Oh, jam tangan. Oke. Jadi, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca jam ya. Next. Nah, jadi hari ini kita akan mengidentifikasi tentang satuan baku tentang jam. Itu apa saja satuan bakunya. Next. Nah, jadi kita dapat membaca dan memasangkan jarum jam sesuai dengan jam yang sudah ada atau sudah ditentukan gitu ya. Nah, kalian ada tahu nggak jenis apa saja sih jam itu?
Tadi seperti yang kalian sebutkan ada jam, Ada Duta. jam, Oh ya, jam dinding. jam Yang digital. lainnya, jam digital. Jam di HP, Bu. Oh, jam di HP, oke. Next. Kita next ya. Nah, seperti yang kalian sebutkan tadi, ternyata jam itu ada berbagai macamnya ya. Nah, yang pertama itu yang kalian lihat ada jam yang berdiri. Nah, itu namanya disebut jam pasir. Nah, jadi jam ini itu di dalamnya berisi pasir, jadi hanya tumpukan pasir-pasir yang turun gitu. Nah, yang di tengah ini namanya kita sebut jam digital. Jadi seperti yang Puji bilang tadi, jam di HP. Nah, itu sama halnya dengan jam digital ini ya, anak-anak. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu ada jam. Apa kalian tahu itu jam apa? Dinding, Bu. Siapa yang tahu? Benar, itu jam dinding yang biasa kita lihat atau kita jumpai di rumah ya. Nah, di dalam jam dinding itu ada dua jarum tuh, ada jarum yang panjang, jarum yang pendek untuk menunjukkan pada pukul berapa sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, kalian tahu nggak apa sih jenis perbedaan dari ketiga jam di atas? Belum, Kira-kira Bu. apa ya? Oh, ya kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk, mari kita cari tahu. Beda bentuk, Bu. Bener, beda bentuk juga. Oke, next. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi itu ada jam pasir, jam analog, dan jam digital. Jadi seperti jam tangan duta yang tadi duta sebutkan, atau ada pokoknya jam yang memiliki jarum itu namanya disebut jam analog. Oke, apa saja ya perbedaannya? Next. Kalau jam digital tuh, Bu, dia tidak ada jarum panjang dan jarum pendeknya, Bu. Benar, oke. Next slide. Nah, jadi persamaannya dari ketiga jam tadi ini ada jam pasir, jam analog, jam digital ini, yaitu fungsinya sama-sama untuk menunjukkan waktu. Nah, sedangkan perbedaannya, kalau jam pasir itu tidak memiliki angka, jadi hanya ada perpindahan pasir yang menunjukkan perubahan waktu sudah berapa lama, seperti itu. Nah, yang kedua yang di tengah itu ada jam analog. Jadi jam analog ini itu memiliki jarum yang menunjukkan jam yang dia akan berputar setiap detik, menit, dan jamnya. Nah, sedangkan jam digital itu hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menitnya dan jamnya. Jadi seperti jam yang ada di HP, cuma menunjukkan perubahan menit dan jamnya aja. Nah, dari ketiga jam tadi itu, yang biasa kita gunakan untuk mengukur waktu itu atau sebagai satuan. Mohon maaf. Jadi yang sebagai pengukur waktu yang bisa kita gunakan itu adalah jam analog dan jam digital. Jadi itu satuan yang itu patokan jam kita yang internasionalnya. Jadi kalau jam pasir karena tadi tidak ada menunjukkan berapa menitnya apa dan jamnya hanya menunjukkan pasir yang turun sehingga hanya dua tadi jam tadi ada jam analog, jam digital. Nah, oke dilihat ya di slide itu ada kita mana nih satuan waktu yang biasa kita gunakan nih anak-anak. Saya kita lihat dari yang pertama itu ada gram. Gram biasanya kita tunjukkan untuk menunjukkan apa? Berat, Bu. Benar, berat. Kalau kilogram, ada yang masih ingat kilogram menunjukkan apa? Massa, Bu. Sama dengan berat, Bu. Benar.
Benar, kalau kilometer dan meter, Jarak, Bu. benar sekali. Anak-anak ibu hebat ya untuk menunjukkan jarak. Nah, jadi mana aja nih yang biasa kita gunakan untuk menjadi satuan waktu? Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Bu, tadi Ibu Yuk, bilang next. tentang menit. Menit kah, Bu? Benar, menit. Ya, itu juga ada detik. Selanjutnya ada menit dan ada jam. Jadi, satuan waktu yang kita gunakan itu ada apa saja anak-anak? Yang pertama ada Detik, detik, menit, menit, dan jam. benar. Berarti ada 3 ya, detik, menit, dan jam. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, next ya. Nah, kita mau ulang sedikit tentang pembelajaran sebelumnya ya. Tadi satuan waktunya ada jam, menit, dan detik. Masih ada ingat? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau 1 menit itu sama dengan berapa detik? 60 detik, Bu. Benar. Nah, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ingat ya. Iya, Bu. Oke, next. Nah, jadi anak-anak, Ibu ada contoh nih, seperti yang kalian lihat di share screen, itu ada gambar jam analognya. Nah, dalam kita menentukan bagaimana cara menulis jam atau membaca jamnya, yang pertama yang harus kita perhatikan itu yaitu melihat di situ kan ada jarum panjang dan jarum pendek. Nah, kalian harus ingat yang pertama, jarum pendek itu menunjukkan jamnya atau sekarang itu ada pada pukul berapa dan sedangkan jarum panjang itu menunjukkan menitnya. Jadi ada 2 ya, harus diingat anak-anak. Yang pertama apa tadi? Kalau jarum pendek menunjukkan Jam, Bu. jamnya, dan sedangkan kalau jarum panjangnya itu menunjukkan Menit. benar. Oke, kita lanjut ya. Jadi, misal sekarang anak-anak bisa lihat itu jarum pendeknya menunjukkan pada pukul berapa atau pada angka berapa? 5, Bu. Benar, jarum pendeknya menunjukkan angka 5. Nah, kita lihat jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? 12, Bu. Ya, jarum panjangnya menunjukkan tepat di angka 12. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa sekarang itu ada di pukul berapa. Next. Nah, jadi seperti tadi yang Ibu udah bilang, benar itu menunjukkan jarum pendeknya menunjukkan angka 5 dan jarum panjangnya tepat di angka 12. Nah, jadi dapat kita ditulis pukul 05.00. Kenapa 00, Bu? Ya, karena jarum panjangnya itu tepat menunjukkan di angka 12. Sehingga kita nulisnya itu 05.00 atau 17.00. Nah, ada 2, yaitu ada pukul 05 sama pukul 17. Nah, kenapa ada 2? Yang pertama, pukul 05.00 itu dibaca pukul 5 pagi. Nah, sedangkan untuk pukul 17.00 itu dibaca pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi anak-anak biasanya setelah lewat pukul 12 siang itu kita menyebutnya tidak lagi pukul 1, tetapi pukul 13 kita tulisnya. Jadi jadi kita ngikutin dari angka 12,
Misalnya selanjutnya ke angka 13, berarti 1 itu kita sebut sebagai 13. 2, 14, berarti ya kan? Jadi habis dari pukul 2, habis itu pukul berapa, Duta? Pukul 15, Bu. Benar, 15. Dan selanjutnya ya, jadi diingat, setelah lewat pukul jam 12 siang itu dibacanya atau ditulisnya itu pukul 13, 14, 15, 16, dan seterusnya ya. Oke, next. Nah, di sini Ibu ada contoh lagi. Tadi kan tepat di 12, makanya kita tulisnya titik 00. Nah, kalau ini kita perhatikan jarum panjangnya itu tidak tepat tidak tepat di angka 12, tetapi ada di angka 1. Nah, yang pertama seperti Ibu tadi bilang, yang perlu diperhatikan yang pertama yang perlu dilihat adalah jarum pendeknya. Sekarang kita lihat jarum pendeknya ada di angka berapa? 8, Bu. 8, Bu. Benar, ada di angka 8. Nah, jarum panjang itu ada di angka berapa nih, anak? Angka 1. Benar, di angka 1. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 1, itu bisa kita tulisnya lewat 0,5. Kenapa? Jadi, misalnya, setiap dari angka 12 ke angka 1 itu ada rentan detiknya. Salah, kok bilang detik? Bentuk. Ulang dari mana ini? Udah, pulang dari awal aja. Nah, jadi anak-anak, seperti yang lihat di screen, ini ada contoh selanjutnya. Nah, kalau contoh yang tadi itu, jarum panjangnya itu tepat di angka 12. Nah, sedangkan ini jarum panjangnya tidak di angka 12, Bu, tapi di angka 1. Jadi, cara penulisannya gimana? Nah, jadi seperti tadi, yang perlu kalian perhatikan itu, yang pertama jarum pendeknya itu menunjukkan di pukul atau angka berapa? Di angka berapa jarum pendeknya? 8, Bu. Benar, di angka 8. Nah, jarum panjangnya di angka 1. Jadi, dapat ya, next. Nah, jadi dapat ditulis pukul 08.05. Jadi, misalnya kita lihat kenapa ditulisnya pukul 8 lewat 5 menit, Bu? Nah, jadi kita lihat di situ. Nah, jarak antara 12 ke 1 itu ada 5 menit. Dilihat dari mana 5 menitnya? Itu dilihat dari garis kecil-kecil yang ada di antara jarum 12-nya itu ya. Kita hitung bareng-bareng. Kita hitung bareng-bareng ya, ada berapa garisnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jarak dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 garis. Tandanya, dan setiap garisnya itu menunjukkan 1 menit. Nah, kalau ada 5, berarti ada 5 menit. Gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk yang lain. Misalnya di 12 dari 1 ke 2. Nah, itu sama juga kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis juga. Jadi, anak-anak perlu kalian ingat di setiap dari angka 1 ke angka 1-nya lagi, itu jaraknya ada 5 menit.
dan jadi itu mereka merupakan kelipatan dari 5. Jadi masih ingat ya, kelipatan dari 5 itu ada 5, 10, 15, 20, begitu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi perlu kalian ingat, lebih gampangnya lagi itu Ibu beri contoh misalnya, tadi kan ini lewat 5, berarti kalau jarum panjangnya ke angka 2, berarti 5 kita tambah sama 5 menit lagi, berarti ada berapa menit tuh? 10, Bu. Benar, 10 ada menit. 10 menit. Benar, Askari, ada 10 menit. Jadi, setiap jarum panjangnya itu pindah dari salah satu ke angka lainnya itu kita hitung 5 menit. Kita tambahkan dia dengan 5 menit. Seperti yang bilang tadi, dia adalah merupakan kelipatan dari 5. Jadi, lebih mudahnya lagi, Ibu kasih tahu. Jadi, kalau setiap dia di angka 3, berarti dia 15 menit. Dan di angka 6, dia menunjukkan lewat 30 menit. Dan di angka 9, jarum panjangnya di angka 9. Nah, jarum panjangnya di angka 9. Ini dia menunjukkan 45 menit. Dan seperti yang contoh yang pertama, kalau dia di angka 12, maka dia menunjukkan tepat di angka 12, berarti kita menulisnya tepat 08.0. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, di contoh ini berarti kita sudah tahu, berarti jam 8 lewat 05 menit. Oke? Nah, sampai di situ tadi pembelajaran kita. Sampai di situ paham ya anak-anak? Atau ada yang tidak paham? Bu. Oke. Sebelum kita tutup, Ibu mau dengar dulu nih. Ibu mau dengar dulu nih dari kalian nih. Kira-kira kesimpulan yang bisa kalian kita dapat tadi pembelajaran apa aja? Mungkin Puji. Iya, Bu. Jadi jarum panjang itu menunjukkan jamnya, kemudian jarum panjang itu, Bu, menunjukkan menitnya, Bu. Kemudian jarum pendeknya itu menunjukkan jamnya. Terus itu, Bu, jarak setiap jamnya itu kalau di jam analog, Bu, ada 5. Yang artinya garis-garis itu setiap garisnya itu dihitung 1. Berarti kalau menuju ke angka 1 itu 5 menit. Terus semisalnya jarum panjangnya di angka 1 itu 5. Terus kalau kedua itu 10. Begitupun selanjutnya, Bu, karena dia kelipatan 5, Bu. Benar sekali. Terima kasih, Puji, simpulannya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang mau bantu memberikan kesimpulan lagi, membantu Ibu memberi kesimpulan lagi, yang kalian ketahui dari pembelajaran tadi? Cukup, Bu. Oke. Jadi, yang kita pelajarin dari awal tadi, bahwa jam itu memiliki bermacam jenis. Ada jam pasir, jam analog, dan jam dinding, dan jam digital. Nah, jadi satuan waktu dari jam-jam tadi itu ada detik, menit, dan ada jam ya. Dan seperti yang dikatakan Puji tadi, bahwa perlu kita ingat kalau dalam menulis jam itu, jarum pendeknya itu menunjukkan pukul berapanya, dan sedangkan jarum panjangnya itu, jarum panjangnya itu menunjukkan dia berada atau dia lewat dari berapa menitnya, seperti itu ya.
sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mungkin Duta bisa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oh ya, dan untuk tugasnya, nanti Ibu akan kirim tugasnya lewat WA saja ya. Jadi nanti kalian kerjakan di WA, kerjakan di rumah, nanti kirim ke Ibu hasilnya ya. Oke, jadi Ibu harap anak-anak semua sudah paham apa yang tadi kita pelajari dan tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 5M-nya, 3M-nya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker jika keluar rumah ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana pagi, kabarnya Pak. nih? Gimana kabarnya semuanya? Apakah baik-baik saja, sehat? Alhamdulillah baik. Baik, Pak, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, kita di sini Bapak bukan melanjutkan materi selanjutnya itu membahas tentang membaca jam ya. Karena kalian kemarin sudah mempelajari, nah kita sekarang untuk melanjutkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Nah, silakan Ariana dipimpin teman-temannya. Ya, teman-teman, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Ariana. Nah, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ariana, Hadir, Pak. Puji, Hadir, Pak. Yulan, dari. Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah hadir semua. Nah, materi minggu kemarin tentang membaca jam. Nah, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kemarin, minggu lalu, membaca jam? Masih, Pak. Nah, Masih, Pak, masih ingat. untuk mengingat kembali, Bapak tanya nih sedikit-sedikit. Nah, kalau 1 jam itu berapa menit? 60 menit, 60. Pak. 60 menit, Pak. Oh, kalau 1 menit berapa detik? 60. 60. 60 Kalau 1 jam berapa detik? 3.600. Oh, pintar. Semuanya sudah masih ingat. Nah, kalau jam itu ada berapa jenis menurut kalian? Kemarin ada 3, Pak. Ada 3 ya. Apa Ada aja itu? jam analog, Jam digital. Oh, jam digital. Jam analog sama jam? Pasir, Pak. Oh, pasir. Berarti masih ingat ya tentang materi minggu lalu? Masih, Pak. Sangat jelas. Oh, baik, kita langsung masuk materi ya. Bapak akan share screen. Nah, kalian masih ingat nggak jarum pendek itu menandakan apa? Sama jarum panjang. Jarum jarum pendek pendek. menandakan jam. Menandakan jam ya. Kalau panjang? Menit. Menit. Nah,
Di sini berarti cara membaca jam, yaitu jarum pendek menandakan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Jadi di sini jarum pendeknya di 11 dan jarum panjangnya di 5, berarti pukul 11 lewat 25. 25 menit. Nah, kenapa 25 menit? Nah, di sini kan ada jarumnya atau garis-garis yang di atas angka. Jadi itu hitungannya bisa kita hitung. Ada 5 per 1. Maksudnya misalkan 12 ke 1 itu ada 5 garis. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menunjukkan 5 menit. Begitu seterusnya. Kedua berarti tambah 5, 10. Ketiga, 15. Keempat, 20. Kelima, 25. Jadi kelipatan 5 jadi 25 menit. Jadi ditulis pukul 11 lewat 25. Nah, itu dibaca pukul 11 lewat 25 menit. Nah, kalau begini, ada yang tahu pukul berapa? Ayo. Bapak, itu tiganya jarum pendeknya itu bukan di angka 3 atau di angka 4, Bapak. Bagaimana caranya, Pak? Nah, itu berarti masih di pukul 3. Karena jarum panjang itu sudah melewati 6 atau lewat 30 menit. Jadi mendekati pukul 4. Jadi kita lihat nih jarum panjangnya ada di mana? Ada yang tahu di mana? Berapa itu jarum panjangnya? 42, Pak. Nah, 42. Berarti di sini masih dikatakan pukul 3 lewat 42. Nah, karena kenapa jarum pendeknya masih tidak di 3? Karena jarum panjangnya sudah melewati 30 menit, harus sudah melewati angka 6. Jadi pukul 3 lewat 42. Yuk, sama-sama kita garis yang mana yang tepat sesuai dengan jamnya. Yang pertama itu jarum panjangnya di 6. Jarum panjangnya di 1. Jadi pukul 6 Pukul lewat 5. 06. 6.05. 06.00. Berarti yang di tengah ya, 06, 06.05. 06 berarti lewat 05. Yang kedua, ada pukul 8. Jarum pendeknya di 8, jarum panjangnya di 4. Jadi pukul 8 lewat 20 menit. lewat 20 menit. Nah, selanjutnya itu ada jarum pendeknya di 4 dan jarum panjangnya di 12. Jadi pukul 4. 4. Jam Jadi seperti ini ya. Ini di 06 lewat 05. Ini 08 lewat 20. Ini pukul 4 lewat 00. Berarti sudah paham semuanya ya cara membaca jam itu seperti apa? Sudah, Pak. Sudah enggak atau sulit? Bapak tanya nih. Udah atau Saya sulit? kesulitan, jarum panjangnya berada di tengah-tengah, Pak. Tidak tepat pada satu angka. Itu berarti dihitungnya per menit ya.
Nah, ini lagi. Gua kasih contoh soal. Kita jawab sama-sama. Yang A itu berapa? 12.00 Pak. 12.00. Jam 12 tepat, Pak. Jam 12.00. Kalau yang B, ayo. 8.15. 8.15. Lewat Nah, 15. kalau yang C, berapa ayo? Itu jarum panjangnya nggak di pas di 2 loh itu. Berapa ayo? Pukul Jam 5 lewat 12. 12. Pintar. Nah, yang terakhir yang D tuh berapa ayo? Pukul 4. 00. Oh, pintar berarti sudah ya. Nah, ini berarti yang jam 8:15 tuh berarti jawabannya B. Yang pukul 4 itu yang D. Yang 12 itu jawabannya A. Pukul 5:12 itu C. C. Oke, sudah paham ya? Mudah dong. Pasti mudah dong. Mudah, Pak. Nah, karena kalian sudah paham semua, Bapak kasih tugas nih buat kalian. Buat dikerjakan di rumah. Untuk mempertajam lagi nih. Untuk kalian supaya lebih pintar gitu. Untuk menjawab. Untuk membaca jam. Nah, di situ ada beberapa soal itu. Ada 1, 2, 3, 4, 6, ada 12. Ada 12 jam. Nanti kalian di situ garis ya. Kan di situ ada tulisannya pukul 7.00. Nanti kalian garis jarum pendeknya di mana dan jarum panjangnya di mana. Paham kan? Atau masih belum paham tentang tugasnya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kalaupun sudah paham, kalian bisa kerjakan nanti di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, nanti setelah itu Bapak akan nilai. Paham? Paham, Pak. Paham. Pak. Itu tadi tugas dari Bapak untuk minggu depan. Nah, mungkin itu saja kita masuk kepada titik kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin Ariana bisa? Pak. Ya, Ariana angkat tangan. Jadi tadi kita belajar tentang membaca dan menulis jam, Pak. Nah, kalau jarum pendek itu menunjukkan jamnya, kalau jarum panjang itu menunjukkan menit, Pak. Dan setiap dari angka 1 ke angka berikutnya itu dia ada lewat 5 menit, Pak. Nah, baik, Itu, sudah Pak. bagus. Apakah ada lagi kesimpulan hari ini? Cukup, Pak. Jelas. Ya, nah, Bapak perjelas lagi tentang materi ini, bahwasanya cara membaca jam itu kita lihat jarum intinya itu jarum pendek itu dibaca jam dan jarum panjang dibaca menit. Nah, setiap jarak antar angka itu berjarak sekitar 5 menit. Nah, jadi 5 menit, 10 menit sampai seterusnya. Nah, di jam itu tersebut memiliki 3 jenis. Nah, bukan jam analog saja, yang dimana jam itu ada jam analog, jam digital, dan jam pasir. Namun yang sering kita lihat itu adalah jam analog seperti ini, yang memiliki jarum panjang dan jarum pendek. Nah, di jam digital dan pasir itu tidak memiliki seperti itu, tidak memiliki jarum panjang dan jarum pendek. Mungkin itu saja kesimpulan dari Bapak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan patah semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain. Sebelum Bapak akhiri,
Mari kita akhiri dengan doa. Mungkin Ariana bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Ariana. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.